Informasi lainnya pemirsa, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politiknya dalam penutupan Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua Bali pada hari ini. Pidato politik disampaikan usai Megawati ditetapkan kembali sebagai Ketua Umum PDIP periode 2025-2030 pada Jumat kemarin. Mega menyampaikan tentang pesan penting terkait dengan keberanian, kejernihan berpikir, dan keteguhan sikap dalam menghadapi tantangan bangsa. Namun, pidato Megawati sempat terhenti saat Sekjen PDIP Hasto Kristianto hadir di lokasi acara. Inilah suasana penyambutan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang hadir di sela Kongres ke-6 PDIP. Para peserta di Bali Nusa Dua Convention Center langsung bergemuruh saat Hasto memasuki lokasi acara. Bahkan Hasto pun langsung menghampiri Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui, Hasto baru saja menghirup udara bebas usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Terharu dengan kehadiran Hasto, tangis Megawati pun pecah saat berpidato. Ternyata yang saya katakan Satyam Eva Jayate, ternyata kebenaran itu pasti menang. Alhamdulillah Tuhan memberikan apa yang telah diinginkan oleh beliau. Kita sekarang, saya tadinya berdoa, tapi saya tidak terlalu berharap bahwa yang namanya Pak Hasto berada kembali di keliling kita. Maka ingatlah apa yang tadi saya baru katakan, harus teguh, harus setia, karena itulah anugerah sebenarnya kepada manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dalam Kongres Partai di Nusa Dua Badung, Bali. Di hadapan para kadernya, Megawati memerintahkan untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Setelah tertunda beberapa kali, akhirnya PDI Perjuangan menggelar Kongres ke-6 Partai di Nusa Dua Badung, Bali, Jumat kemarin. Kongres ini digelar bertepatan dengan pemberian amnesti yang membebaskan salah satu kadernya, Hasto Kristianto. Dalam kongres yang digelar tertutup, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum periode 2025-2030. Agenda kan malam, tapi tadi peserta begitu selesai pembukaan, buka sidang pertama 100% minta mendesak segera dikukuhkan kembali Ibu. Jadi sudah selesai. Agenda penunjukan Ibu sangat gitu ya? Agenda selanjutnya kita bagi komisi. Penunjukan Ibu tadi sangat cepat ya Bu? Ya, karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan kembali saja. Sementara itu, dalam kegiatan bimbingan teknis kader, tepat sehari sebelum Kongres, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepada seluruh kader PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Dari Badung, Bali, Naura Safika, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Usai mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi menghirup udara bebas. Hasto menyempatkan diri makan sate Padang di kedai kaki lima sebelum akhirnya tiba di rumahnya. Jumat malam, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto resmi menghirup udara bebas. Didampingi tim kuasa hukumnya, Hasto keluar dari rutan KPK Jakarta usai mengantongi keputusan Presiden tentang amnesti yang diterimanya. Hasto pun berterima kasih kepada Presiden Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Saya sekali lagi diberikan amnesti oleh Bapak Presiden Prabowo, sehingga itu juga menjadi kesempatan bagi saya untuk mengabdi
kepada bangsa dan negara melalui pengabdian kepada PDI Perjuangan dengan sebaik-baiknya. Saya juga akan menuliskan seluruh pengalaman hidup ini akan menjadi suatu pembelajaran agar seluruh anak bangsa juga mau menjadi pejuang keadilan. Jadi saya juga di dalam menerima keputusan dari pimpinan KPK, saya juga menyampaikan terima kasih. Kita semua belajar dari peristiwa ini, tidak ada anak bangsa yang ingin korupsi. Usai keluar dari rutan, Hasto menyempatkan diri menyantap sate Padang di sebuah warung kaki lima di kawasan Taman Menteng, Jakarta. Sabtu dini hari, Hasto akhirnya tiba di rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Hasto pun disambut keluarga dan sejumlah anggota DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi. Hasto lantas bersenda gurau dan melepas rindu bersama mereka. Sebelumnya, DPR RI menyetujui usulan Presiden Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto dan ribuan terpidana lainnya. Hasto diampuni kesalahannya yang kemudian menghapus hukuman 3,5 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Pengadilan Tipikor sebelumnya menyatakan Hasto bersalah menyuap mantan komisioner KPU untuk pengurusan pergantian antara waktu anggota DPR. Namun Hasto tak terbukti merintangi penyidikan kasus buronan Harun Masiku. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong juga bebas dari jeruji besi usai mendapatkan abolisi dari Presiden. Tom disambut ratusan pendukungnya dan juga keluarga para sahabat di Rutan Cipinang, Jakarta pada Jumat malam. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong akhirnya bebas dari jeruji besi. Ia keluar dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur Jumat malam. Ratusan pendukungnya yang berasal dari berbagai daerah menunggu Tom sejak pagi. Begitu pula istri Tom, Francisca Wiharja, dan sahabat-sahabat Tom. Di hadapan media dan pendukungnya, Tom mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo dan DPR. Malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tadi ditanyakan abolisi itu apa? Pemahaman saya abolisi adalah pengakuan dari pemerintah bahwa proses hukum terhadap Tom Lembong adalah salah, sehingga harus dihentikan. Berbeda dengan amnesti. Amnesti adalah pengakuan bahwa ada yang salah dan diampuni. Jadi sangat jauh berbeda. Jadi tadi ditanyakan apakah ada pemulihan nama baik. Saya pikir abolisi adalah pemulihan nama baik. Sebelumnya, meski dinilai tidak menikmati hasil korupsi, mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Tom menilai putusan hakim janggal dan kemudian mengajukan banding. Kini Tom resmi dibebaskan usai Presiden Prabowo memberikan abolisi pada Tom. Tim Liputan iNews melaporkan.